Oke, saya pakai 2 device soalnya. Jadi apa? Ada Jin utama, Jin Christina itu ya. Karena tadi mau nyoba bagaimana caranya share screen, tapi Anda tetap kelihatan gitu ya. Oke, ini malah yang sudah biasa ini ya, yang sudah biasa PowerPoint-an ya. Jadi apa? Nggak apa-apa ya, karena saya rekam, saya harus ajarkan dari depan gitu. Kalau cuma share screen biasa itu pasti banyak yang sudah bisa ya PowerPoint-nya gitu. Nah, tapi saya hari ini kan mau ngajarin yang agak unik, yang macam-macam begitu, supaya tampilan kita lebih baik ya. Oke, saya mulai dari bahan saya. Hehehe. Bentar. Ya. Nah, teman-teman, ini apa namanya? Saya mulai kita bikin mau kayak gini-gini ya. Jadi animasi yang seperti ini. Nah, kayak gini nih mungkin banyak yang belum tahu caranya karena selama ini mungkin cuma foto, share, klik, 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 selesai. Nah, kita mau kalau misalnya mau bikin cantik, itu gimana caranya gitu ya. Nah, mungkin Anda masih ingat pada waktu saya ngajar yang begini-gini ya. Ketika ekor kucing jantan duduk di pagar, ingat nggak saya peluang bisnis laras ini ya. Kemudian saya geser kucingnya. Ya, mungkin pada ingat ya. Nah, kemudian kata-katanya kan keluarnya satu persatu. Nah, itu istimewanya PowerPoint yang nggak ada di Canva, ya nggak? Jadi Canva itu kan mesti fotonya begini. Tapi kalau kita mau munculkan kalimat per kalimat, nah itu mungkin banyak yang nggak ngerti caranya gimana ya kan. Kemudian saya tanya berapa kucing yang ada di atas pagar. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bermain-main dengan beberapa poin PowerPoint seperti itu ya. Kemudian mungkin Anda ingat pada waktu saya mengajar bisnis plan, ketika A merekrut B, C, D. Nah, ini kan kliknya satu persatu. Yang gini ini kan nggak mungkin ya dikanvain begitu. Nah, kelihatan level 1 bonus produk kan gini. Kliknya satu persatu. Level 2. Nah, level 2 yang mana? Ini masih level 2 karena belum dapat bonus. Ya seperti itu. Mengajar seperti itu kan memang kita butuh keterampilan PowerPoint yang lebih begitu ya. Nah, mungkin Anda ingat ini. Ini saya nggak ngeklik. Ini saya nggak ngeklik. Ini jalan sendiri. Jadi animasi seperti ini dibuatnya pakai PowerPoint. Gitu. Ini jalan sendiri ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya kayak menampilkan video seperti ini. Nah, ini juga ada caranya. Ya. Oke. Nah, saya akan mengajarkan jalan. Oke. Nah, saya akan mengajarkan dari depan ya. Jadi kalau misalnya ini dilihat sama agen Anda, itu nanti masih bisa pada mengerti begitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita mulai dengan slide kosongan seperti ini, kita itu cari background. Jadi kita bisa dengan memasukkan warna-warna ke sini, bisa ya. Atau kalau saya memang apa namanya, ada template-nya juga ya di PowerPoint itu ada template-nya. Jadi desain. Klik di sini, desain. Nah, ini ada desain. Seperti ini ya. Nah, desain ini seperti ini juga bisa ganti-ganti warna, ada biru, ada pink, bisa seperti itu. Tapi ini semuanya sama, dari atas sampai bawah itu semuanya sama. Kadang-kadang kita mungkin tidak membutuhkan semuanya atau malah terganggu dengan apa template begini gitu ya. Jadi template-nya kan macam-macam. Saya sering pakai yang ini gitu ya. Template-nya ini banyak sekali di sini. Ya, desain kemudian klik ini ya kan. Nah, ini kita juga bisa ngambil dari, misalnya kita cari di Google, karena kita mau rempah misalnya ya. Jadi ya kita cari Google, cari di rempah, kemudian kita ambil, saya karena sudah nge-save ya cukup banyak ya.
Nah, jadi misalnya saya cari apa? Background PPT. Nah, seperti ini. Nah, misalnya background-nya ternyata melebihi, bagaimana caranya ya? Jadi ini klik kanan misalnya. Kita copy, kita masukkan ke PowerPoint gini kan. Misalnya ini template-nya saya inikan dulu ya. Kosong dulu ya. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini kan lebih. Lebih ini kita bisa potong. Kita bisa pakai tutupannya. Bentar. Saya pindah dulu ya. Jadi di kanan atas, di bagian format, kanan atas ini ada crop. Jadi kita bisa crop di sini, potong. Nah, ini memang masih kira-kira ya saya ya. Crop gitu. Jadi kita bisa tarik begini. Nah, ini jadi kita bisa isi background-background yang kita inginkan, foto-foto yang kita inginkan gitu ya. Nah, background. Kemudian bagaimana kita memasukkan foto misalnya, masukkan foto. Itu kita bisa insert sih, tapi saya lebih suka biasanya memang copy aja. Jadi misalnya saya punya apa ya, foto produk ya misalnya ya. Saya mau ambil Avara. Saya ambil ini. Avara. Nah, saya letakkan di sini paste kan. Oh, tapi kok warnanya ada hitamnya. Nah, di PowerPoint itu juga ada remove background. Jadi di bagian format remove background ini juga ada ya, teman-teman. Nah, gini. Jadi kita bisa remove background gini ya. Mungkin agak atas gini. Agak samping. Nah, ini bisa kelihatan gini. Ya. Jadi kita juga bisa remove background. Nah, seperti ini ya, memasukkan gambar. Nah, kalau kurang rapi nanti pakai remove background sendiri ya. Tapi kira-kira kayak gitu. Ternyata di PowerPoint itu juga ada remove background. Nah, kalau misalnya kita merasa gambar ini terlalu mengganggu ya. Jadi kita mau isi tulisan kok malah ganggu gitu ya. Ya kita bisa pakai background polosan atau biasanya kalau background itu memang bagus dan kita ingin pertahankan, kita bisa insert objek gini. Jadi kita bisa insert shapes gini ya. Nah, jadi biasanya kita pakai begini-begini supaya apa? Kadang kita suka background-nya, tapi tulisan ini bentrokan sama ininya, sama apa background-nya. Nah, background ini nanti kita pilih yang putih aja begini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian format shape. Ya, kelihatan ini ya. Kemudian fill, klik fill ya. Nah, ini ada transparansi, transparannya berapa gitu. Jadi background-nya tetap kelihatan, tapi kita bisa isinya bisa kelihatan gitu. Nah, kemudian kita bisa mengatur juga posisinya. Ini kan jadi ketindas di belakang. Nah, kita klik kanan. Bentar. Nah, kita bisa bring forward. Jadi maju satu. Kita misalnya ini mau taruh pinggir. Ya. Kemudian kita bisa insert text ya. Kalau insert text mungkin sudah pada tahu. Misalnya Avara untuk ini kok kecil banget. Avara untuk bayi misalnya ya. Nah, kemudian ke home kita bisa besarin berapa. Atau kita pakai ini apa word art. Word art lebih cantik-cantik ya tulisannya ya. Insert word art. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajarkan caranya memunculkan teks animasi. Gimana caranya bisa keluarnya satu persatu ya. Jadi misalnya saya ada teks Avara untuk bayi. Kemudian saya insert teks lagi apa ya? Ngawur aja ya.
Avara, Avera, Paras Klasik. Cuma buat contoh ya. Paras Natural Oil, gini ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi teksnya apa aja terserah ya. Nah, kemudian kita bisa klik di sini loh teman-teman, animations. Animations ya. Kemudian Anda bisa kliknya add animation. Nah, jadi macam-macam. Klik dulu animation panel ini ya. Klik dulu animation panel, yang ini saya tutup format sheet-nya jadi animation panel. Jadi kalau misalnya kita mau Avara untuk bayi ini sudah ada, kita nggak usah kasih action. Tapi kalau kita mau yang dari sini ya, dari sini kita mau kasih animasi, jadi supaya munculnya satu persatu, kita kasih action, gitu ya. Jadi add animation. Nah, di sini ada yang namanya entrance, ada emphasis, ada exit. Entrance itu adalah cara masuknya. Cara masuknya apa? Appear. Bisa begitu ya. Jadi misalnya ini saya kasih contoh. Nah, cara masuknya begitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau lebih lama, kemudian masuknya satu persatu, aturnya di sini, klik kanan sini ya. Ya. Kemudian masuknya di effect options. Nah, di sini ada macam-macam. Jadi kita bisa text animation-nya as one object atau by first level paragraph. Jadi kalau mau baris per baris, kliknya adalah by first level paragraph. Gini, ya, oke. Nah, nanti munculnya satu persatu. Oke. Ya. Nah, ini ada tanda mouse di kiri, itu artinya kita itu on click. Setiap kali ngeklik, dia baru keluar kalimatnya. Coba ya. Satu kali klik Avara, satu kali klik Avera, satu kali klik Paras Classic, satu kali klik Paras Natural Oil. Nah, itu berarti apa namanya per baris. Tapi kalau kita misalnya tidak mau per klik, jadi seperti tadi yang Avara yang tulisannya jalan itu kan nggak pakai klik. Nah, kita bisa atur di sini. Klik kanan ya, tadi ya. Nah, kita bisa start with previous. Jadi itu berarti sama dengan sebelumnya, berbarengan dengan sebelumnya. Tapi kita juga bisa pakai start after previous. Jadi setelah depannya selesai, baru yang ini jalan, tapi otomatis. Ya, jadi start after previous, start after previous. Jadi Avara untuk bayi, satu kali klik. Ini apa namanya terlalu cepat ya. Bentar, kita bisa apa namanya atur ini. Efek option timingnya. Nah, timingnya kita misalnya mau 1 detik. Nah, nanti dia munculnya setelah Avara ya. Nah, kita kasih semuanya 1 detik. Kok masih barengan? Pertanyaan saya. Ting. Nah, gitu ya. Jadi otomatis keluar. Ini agak sulit. Teman-teman silakan kalau misalnya mau coba ya sekarang silakan coba ya. Jadi untuk apa nambah teksnya ini, kalian kan sudah ada laptop masing-masing. Coba ambil ini, ambil apa? Foto, kemudian ngambil teks, ketik beberapa baris. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba untuk menambahkan teksnya. Apapun dah kalian ngetik A, B, C, D, E, F apa gitu ya enggak apa-apa. Pokoknya buat nampilin animasinya, belajar untuk memunculkan teks-teksnya ini satu persatu.
Gitu. Coba teman-teman bikin sesuatu ya, terserah apa, teks aja, nggak usah pakai foto juga nggak apa-apa, begitu. Nanti yang sudah siap boleh ini ya, boleh apa? Boleh tunjukin ya. Saya pokoknya salah satu aja sudah ngerti, udah saya lanjutin gitu. Nah, jadi ini apa banyak sekali ya, why. Jadi keluarnya oh dari bawah. Kecepatannya juga bisa diatur ya. Jadi durasinya enggak mau cepet, jadi agak slow supaya kelihatan efeknya. Nah, jadi pelan gitu. Bisa begini ya. Utek-utek sedikit deh. Siapa yang nanti sudah selesai bilang ya. Ada yang mau tanya? Dibikin animasi begini seru. Nah, ini masih entrance ya. Nanti masih banyak yang lain-lain. Jadi bisa masuknya Zoom. Jadi misalnya kita mau ini ya, masuknya Zoom. Kita kasih animasinya adalah Zoom. Nah, Zoom. Nah, gitu. Jadi bagus Zoom. Nah, ini on klik lagi. Jadi setelah klik baru keluar gambarnya. Kalau nggak mau klik, start with previous, berarti bersamaan dengan sebelumnya, atau start after previous. Bisa begitu. Avara untuk bayi. Variannya Avara, itu ada Avara, ada Avera, produknya ada Faras klasik, ada Faras natural oil, jadi ditepatin sama kita ngomong. Kemudian Avaranya muncul seret, gitu, bentuknya zoom. Nah, ini kan membuat memang presentasi kita jadi lebih menarik ya kalau ada animasinya seperti ini. Jadi tidak polosan. Nah, kalau foto-foto aja memang memasukkan gampang ya. Gampang sekali. Tapi kalau misalnya kita mau agak cantik bervariasi karena mau dipakai setiap kali presentasi supaya itu menarik. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini kan kita tadi belajar entrance ya, nanti belajar empasis juga sama. Jadi sudah di dalam, ngapain di dalam gitu. Jadi kita bisa misalnya puter-puter, itu bisa. Jadi setelah di dalam, terus puter-puter. Saya start after previous. Bentar. Oh, tadi ini entrance-nya hilang. Bentar. Animation, tadi apa tadi zoom. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tuker gini. Nah, setelah masuk, jadi gini ya bentuknya. Avara, Avera, Faras klasik, Faras natural oil. Nah, kemudian klik. Nah, setelah masuk, dia muter. Masuknya kurang lama. Ini kalau misalnya timingnya saya mau sekaligus ganti, itu klik pakai shift ya. 1, 2, 3 diklik gini, jadi 3-3-nya sekalian. Terus kita ganti timingnya. Nggak mau lama-lama. Kelamaan kalau buat demo. Oke, ini. Avara untuk bayi.
Avara, Avera, Paras Klasik, Paras Natural Oil. Nah, begitu masuk, dia muter. Nah, nanti sama setelah itu kita bisa add animation lagi, keluarnya gimana. Jadi misalnya dia mau keluarnya fly out, turun. Selesai, saya klik keluar. Jadi misalnya kita mau bikin tulisan-tulisan ya. Avara, apakah aman untuk bayi? Misalnya ya. Bisa buat penyakit apa? Berapa harganya? Misalnya. Nah, setelah itu kita mau nempelin ini misalnya. Jadi kita mau semuanya keluar, jadi kita bisa exit, kemudian tempelin yang ini misalnya. Atau apa ya percakapannya ya, misalnya apakah aman untuk bayi, kemudian kita munculkan aman gitu. Kemudian pertanyaannya hilang, ganti bisa buat penyakit apa, keluar ini. Nah, itu kan kita butuh, kadang in sama exit, seperti itu. Berapa harganya? Baru muncul yang foto yang ada harganya. Nah, misalnya mau seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda mengerti ini kan Anda bisa berkreasi. Sudah ada yang bikin? Coba saya lihat. Sudah ada yang bikin belum, teman-teman? Sudah ada yang bikin? Ada yang mau nanya? Ada yang lagi bikin? Supaya saya bisa ini. Ada yang mau nanya? Ada yang lagi bikin? Nanti kalau sudah bikin silakan share screen ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nanti saya jawab sekalian. Ada yang sulit? Begitu nyoba ada yang nyantol? Masih nyoba? Boleh, boleh kalau mau. Lagi bikin ya. Ya udah coba aja. Kalau sulit ya animasinya Pak, bilang saya tanya saya ya. Cuman mungkin kalau beda tipe mungkin jadi ini. Jadi misalnya, Avara, apakah aman untuk bayi? Saya jawab ya. Aman. Misalnya. Nah, ini saya mau taruh sini. Jadi yang bisa buat ini apa harus muncul dia setelah klik. Setelah ini dia barusan masuk di animation-nya. Animation appear aman. Nah, habis aman dia harus keluar.
Maka saya add animation. Disappear. Gitu. Avara untuk bayi. Avara. Apakah aman untuk bayi? Saya klik. Urutan. Belum saya pindah. Bentar ya, ini saya pindah. Apakah aman untuk bayi? Oh iya, digeser gini ya. Kalau misalnya mau geser ya, nge-drag ini ke atas. Nah, gini. Apakah aman? Apakah aman untuk bayi? Aman. Setelah itu dia hilang. Baru muncul pertanyaan berikutnya. Bisa buat penyakit apa? Ya, pokoknya bisa ini ya, bisa apa? Bisa animasinya bisa masuk, bisa ngapain di dalam, bisa keluar. Nah, teman-teman tuh juga bisa insert ini loh ya, GIF. Saya itu juga baru tahu kok. Jadi kita itu bisa apa? Ngambil foto di Google itu bentuknya GIF. Mana Google Chrome saya. Jadi kita misalnya cari apa ya? Cari anjing lari misalnya. Coba dikasih GIF ya. Kemarin ini apa? Muncul ada GIF-nya. Nah ini. Jadi GIF nggak muncul. Nah ini. Jadi kita bisa loh. Ini ya. Kita save image as anjing. Satu. Ini anjingnya gerak-gerak terus. Gini bisa. Nah ini juga bisa dikasih ini ya. Bisa dikasih animasi lagi ya. Masih ada. Jadi dia bisa dibuat ini kita makanya bisa belajar ada motion part ini ya. Jadi untuk geser ke kanan. Mana geser ke kanan. Nah, jadi kita bisa geser gini anjingnya. Tuh. Jadi sepanjang animasi dia bisa jalan gini. Ini on click ya. Bentar, masih on click. Satu previous, kemudian saya coba timingnya saya kasih repeat until end of slide. Jadi diputar terus sampai end of slide. Durasinya saya bilang misalnya 5 detik. Nah, dia bisa jalan gini teman-teman. Nah, muter lagi nanti. Nggak muter. Jadi ada yang gerak sepanjang animasi, ada yang liatin. Kok lucu anjingnya, nggak ada hubungannya. Lucu aja. Kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa memberikan apa animasi seperti ini.
Lucu bukan? Di PowerPoint itu ternyata kalau ditekuni seru. Jadi setelah perintah tertentu dia baru jalan. Kalau nggak mau jalan juga nggak. Jadi yang berhasil. Cuman animasi ini aja masuk. Terus ngapain di tempat sama keluar gitu aja bikinnya supaya itu poin per poin keluar, kemudian bisa masuk keluar gitu aja cukup. Saya tadi nyoba-nyoba ini ya, bikin yang terapi sehat tanpa minum obat yang PR-nya dari Faras untuk elite leader ya. Nah ini ya, jadi tadi saya masukin background rempah-rempah, terus tadi saya kasih apa objek supaya tulisannya jelas, kemudian saya kasih judul. Nah ini kan, bentar, nggak kelihatan ya, maaf. Share screen, presentasi untuk alur 5 menit. Nah, gini. Oke. Nah, ini saya nyari tanda tanyanya ini apa? Yang berkedip-kedip. Gitu. Jadi, tahukah Anda ada obat yang tidak dimasukkan lewat mulut, tapi cukup digosokkan lewat kulit? Nah, jadi kita ngepasin sama timingnya sama jalannya teksnya. Nah, terus itu tadi tanda tanyanya saya ngambil yang give, jadi yang kedip-kedip. Terus saya ngambil fotonya minyak. Nah, ini saya bikin yang kanan itu juga kedip-kedip. Gitu. Jadi pokoknya ada yang bergerak-gerak gitu. Nah, jadi ini apa? Testimoninya saya buat jalan. Nah, kita bisa ngecilin timingnya atau kita on click jadi untuk menjelaskan satu persatu. Jadi orang nggak lihat langsung 6, lihatnya satu persatu. Jadi bisa untuk sakit radang paru-paru, klik bisa diabetes, bisa jantung koroner, jadi keluarnya satu persatu bisa begitu. Nah, Faras terdiri dari akar, batang, daun, biji, bunga, buah, dan jalan animasinya. Gitu, itu juga keren. Ini saya belum bikin animasi macam-macam, cuman kakinya saya gerak-gerak. Lapak kakinya saya gerak-gerakin, punggungnya saya gerak-gerakin. Jadi kalau saya mau menjelaskan, jadi kita balut di lapak kaki ya, gerakin. Nah, yang ini belum. Nah, kayak gini kan poin per poin. Jadi cara kerja Faras itu menormalkan sel-sel abnormal dan sebagainya. Jadi kita presentasi satu persatu, orang lebih fokus pada poinnya daripada lima-limanya dimunculin. Gitu. Terus kita menjelaskan ada 2 produk, ada 2 macam, ada Faras Natural Oil, fungsinya begini-begini, kemudian Faras Klasik, kan munculnya satu persatu. Ya, saya belum ngedit yang kira-kira gitulah saya bikinnya. Jadi supaya apa namanya ada variasi hidup. Ini apa ini? Gimana Cik tadi bikin anjingnya? Oh iya. Coba Mel,
share screen ya. Saya stop share. Ini Melita mau share screen. Kelihatannya semua bisa kok ini, meskipun bukan admin. Coba ini, coba klik. Nah. Buka soundnya bisa? Nah, oke, good. Ini Ya, klik itu betul kayak gelas itu. Klik. Ya, halurkan di tulang belakang. Oh, kebalik. Ya, iya, kayak tadi. gitu. Jadi tinggal diputer ya. Nanti cara balur faras, halurkan tulang belakang, telapak kaki, bagian lututkan dengan rasa sakit. Good. Bisa, Melita. Anjing ya, tadi anjing itu ah. Anjing itu ngambil di gift. Ngambil di ini. Ini kok jadi turun ya? Apanya? Nah, itu kamu apa namanya? 1111. Iya, mestinya 1, 2, 3, 4 ya. Cara balur farasnya Iya, kamu ini coba. Cara balur faras yang mana? Iya, ini paling depan ya mestinya. ini. Iya, kok ini yang munculnya terakhir ya? Iya. Kelihatannya sudah paling depan ya. Salahnya di mana ya? Klik kanan coba di sini. Di cara balur farasnya. Bisa kayaknya. Oke. Ya masih begitu ya. Oh iya kok gini. Balurkan di tulang belakangmu itu nggak kena animasi. Jadi dia muncul. Sudah muncul tanpa kamu klik. Jadi kamu balurkan di tulang belakang mana? Ini. Nah, jadi ini balurkan di tulang belakangnya. Ini kamu sudah dikasih animasi dulu, jadi bisa kamu geser ke atas kan. Balurkan tulang belakangnya, taruh baris dulu. Ini mau dihilangin gimana ya, Ci? Yang mana ini? Ulang gitu. Diulang apanya? Yang mana yang Ini mau? kan maksudnya jadi 2 kali nih, yang ini sama ini. Oh, itu 2 ya? Sudah pernah ya? Oh iya ya. Ini gimana? Bentar. Di remove ya? Remove. Coba ini taruh ke atas, tarik ke atas. Dihapusin semua. Iya. 2, ini 3. Ya. Klik kanan aja, Mel. Ininya di Gimana? ini apa di sini di apa? Nah, itu klik kanan di sini. Klik kanan. Bentar, saya tunjukin ya. Bentar ya. Iya. Ya, bentar, saya tunjukin ya. Jadi tadi itu ini ya. Ini di sini diklik kanan. Sorry. Di sini aja, di kanan sini ya. Di sini klik kanan, terus effect option. Nah, terus text animation-nya by first level paragraph. Jadi apa? Langsung dia nge-group gitu loh, Nel. Jadi kamu nggak bingung urutannya. Gitu. Jadi group text by first level paragraph. Nah, nanti setelah itu kamu masih ini langsung keluar 1, 2, 3, 4 gitu, nanti masih bisa kamu atur-atur. Setiap ininya diklik, masih bisa diklik lagi efek option-nya.
from bottom, from left, ini kan masih bisa atur-atur. Iya, iya. By word bisa, by letter bisa. Jadi misalnya kayak gini. Nah, itu kan by letter. Jadi satu persatu keluarnya. Huruf per huruf. Ada yang kata per kata. Itu utak-atik di sini. Iya, iya. Aku ndak punya PowerPoint yang kayak Bujin karena udah expired. Punyanya Open Office. PowerPoint-nya boleh pakai Open Office aja. Nggak bisa animasi. Bisa kan? Ya, Pak ya? Bisa tuh kalau kadang-kadang ini ada perbedaan. Bisa ada perbedaan, tapi bisa Open Office. Nampilnya nggak seperti yang diharapkan. Nampilnya nggak seperti yang diharapkan kadang-kadang. Suami saya ini nggak mau PowerPoint-an, jadi pakainya Open Office. Oh, WPS Office. Ya, bisa kok, bisa kok. Karena kami dulu memang ngajarnya, karena PowerPoint ini kan bajak ya. Jadi kami dulu ngajar pakainya Open Office. Bisa. Iya. Nah, tapi saya sudah lama nggak menguasai Open Office. Jadi harus dicoba sendiri sih animasinya. Gitu. Gimana Mel? Bisa? Coba yang lain yang mau ke Bali ini gimana Novita? Sudah bisa coba? Coba saya lihat. Share screen. Rada lemot ya, jadi kayaknya harus 2 kali nonton. Oh, rodok lemot. Ininya yang lemot. Oh, ayo kamu tanya apa? Tak ajari. Ini masih baru nulis apa yang awal-awal itu. Oh, gitu. Pas Gini animasinya sih bisa. belum. Naki nyoba enggak sini? Ini yang pakai Pak Juda ini Bu Syafang apa Pak Judanya? Bulina gimana Bulina? Install asli cuma 100.000 ceket. Ini punya aku lagi install. Oh, ternyata belum selesai. Oh, alah. Bu Syafang. Oh, iya Bu Yakni telat masuk. Kita harus agak tengah-tengah. Oh, ada Zoom juga. Jadi agak sulit. Ya udah. Elina sudah nyoba. Lihat. Dia tahu. Sudah nulis tadi, belum animasinya. Oh iya. Coba Bu animasinya ini soalnya yang baru yang kita pelajari ya kan. Kalau cuma ngetik-ngetik kan gampang bisa. Kalau share ke Zoom apa gitu sudah pada bisa belum ya? Gratis kalau install dari Bali lo enak toh. Aduh. Ini sebenarnya yang lalu saya minta tolong Pak Samuel nerangin apa caranya ini Zoom-nya ini. Supaya semuanya leader bisa latihan ngajar. Gimana Herlina? Ayo, boleh share screen. Coba. Lihat. Punya mainan baru. Mainan baru. Wes. Tiba-tiba dia sudah punya ide begini. Oke. Kebanyakan ide. Oke. Ya, lompat tuk. Oke. Mencerahkan, memutihkan, melembutkan, herbal, anti-aging. Kita tip.
Jadi ini slide ini juga bisa. Oh ya masih muter. Oke. Wih ada yang wiper. Ada yang terbang jetnya. Yeay. Nah seperti ini itu ya animasi-animasi seperti ini kan mudah sekali ya pakai PowerPoint-nya. Kita tuh bisa save as loh teman-teman. Ya share screen ya. Nah ini ya. Ini tuh kita bisa save as. Save as. Misalnya ke biasanya apa produk laras ya misalnya GIF animasi dah. Nah terus kita bisa save-nya impact for video. Jadi itu nanti jadinya sudah bisa video. Saya nggak tahu kalau GIF bisa nggak ya. Jadi setiap slide itu kita bisa jadikan ini, sudah bisa jadikan video, JPEG juga bisa. Jadi kita desain di PowerPoint ini kita bisa jadi JPEG, bisa jadi video. Nanti keseluruhan gitu ya, misalnya kita sudah pakai ritme gitu ya, sudah timingnya sebetulnya kita jadi PowerPoint show itu juga bisa gitu, jadi videonya ya. Jadi seru kalau kalian sudah bikin animasi di sini kan juga cepat sekali kan. Nata timingnya kalau pakai laptop kan cepat. Nah itu per file itu sudah bisa jadi ini, sudah bisa jadi video, bisa jadi JPEG. Enak sekali kok PowerPoint ini. Ya. Saya ngajarinya enggak panjang-panjang ya. Praktek aja, teman-teman bisa share hasilnya. Jadi cuman belajar ini aja entrance. Tadi kalau Herlina sudah lulus sudah bisa ya. Sampai jadi masuk-masukin itu aja bisa. Udah itu aja. Jadi gantian saya liatin gitu. Nanti saya ajarin cuman PowerPoint. Gunawan gimana Gunawan? Bu dosen nih kelihatannya sudah ahli ya. Gini-gini gampang ya Bu ya. Nggak tahu dapat hal baru apa enggak Gunawan. Jauh lebih kali ya. Ini kan memang pelajarannya anak SD saya. Leader-leader jarang pakai beginian karena biasanya kan cuma slideshow yang ini ya, foto-foto ditambah-tambah gini-gini lucu. Gimana Bu Nawang? Coba lihat-lihat hasilnya. Desain apa tadi? Oke. Nah, sip. Ya. Klik macam-macam produk. Plastik, harus natural oil, aparat, scan. Oh, belum ada ini foto di belum, soalnya nggak punya ini di sini deh, nggak punya yang produk paras di situ di gitu. laptop. Kalau gitu insert objek aja, insert shape, terus pokoknya masuknya bisa, terus mungkin lompat-lompat doing keluar kayak gitu. Jadi bisa belajar entrance-nya, masuknya, enhance-nya, masuknya, terus exit-nya, gitu aja deh. Gampang kan kalau objek, mesti ada objek. Melita tadi sudah bisa? Novita gimana? Masih ngetik. Bulina ini ada laptop sudah? Baru dinulis yang bisa masuk keluar itu. Masuk keluar. Ya nggak apa-apa, coba lihat. Maksudnya nangkep nggak materinya gitu aja loh. Yang sip itu loh. Masih mau nyoba-nyoba, boleh. Ada yang nggak ngerti? Bu Renata ini ada laptop juga. Ketemu animasinya Open Office. Bu.
Masih belajar. Masih belajar. Iya, jarang pakai PowerPoint soalnya. Iya, nggak apa-apa. Kan mau besar. Kalau mau besar mau Oke. belajar. Gitu. Iya, belajar dulu. Iya, tidak dicegah untuk berkembang. Saya ini sekalian soalnya ngajar elite leader-nya, sekalian siapa yang mau ikut share-share. Begitu. Pak Samuel ini hari ini datang sebagai pengawas problem solving. Karena tadi saya tanya-tanya kalau share Zoom. Coba lihat Bu Renata. Oh, di remote ini. Wih, di remote sama bapaknya aja. Jadi kaya sekali ya PowerPoint ini kalau misalnya mau belajar. Tapi kalau misalnya belum apa? Nah, Herlina mungkin bisa tambahkan ini, Herlina nyoba-nyoba ini ya. Misalnya mau ngajar business plan, nah, insert ini smart up. Nah, ini ada yang bentuknya list, proses, dilihat-lihat. Hierarki. Nah, ini yang saya pakai untuk itu apa tadi ya. Nah, A, B, C, D, E. Ini ngapain ya? Oh, saya. Bisa dipindah-pindah gitu. Ini sama ini bisa di apa di add animation. Jadi keluarnya satu persatu sama aja. I branch one by one. Gini ya, by branch one by one. Jadi bisa gini. Nerangkan. Jadi kalau nerangin business plan kan kita perlu yang begini. Tapi kadang-kadang kalau animasi terlalu banyak, zoom-nya nggak kuat ya. Jadi kayak video, itu kalau filenya terlalu besar, itu kan nggak kuat. Harus kecil. Jadi memang animasi kayak yang lalu itu Bu Hani nyoba slide transition ini, malah jelek. Gitu. Jadi memang apa namanya, kita sederhana aja pakainya buat kalimat per kalimat gitu untuk animasi sedikit-sedikit lah gerak-geraknya ya, jadi nggak banyak-banyak. Kalau komputernya nggak kuat malah ini apa berat gitu ngelotnya di Zoom. Tapi kalau presentasi di ini di apa offline enak, nggak ada masalah.
Nah, saya nunjukin ya, saya biasanya itu bikin kerpean presentasi ya. Bentar, mana ya. Ini tapi saya dual monitor. Kalau dual monitor saya bisa bikin kerpean. Saya kasih tahu ya. Barusan apa sih? Getting started ya. Getting started. Nah ini loh, kelihatan nggak kerpean saya? Bentar. Stop share. Ini loh, ini kerpean saya di sini semua. Jadi saya pakai dual monitor, ya. Kalau misalnya saya share ke ini, ke ke monitor yang satu, itu saya share screen 2 ya. Itu di screen 1 itu isinya kerpean saya di sebelah kanan gitu. Jadi mata saya tetap ke layar, isinya kerpean semua saya di sini. Jadi saya enggak pakai mikir, ngomong aja pakai nada, tapi sebenarnya saya membaca. Nah ini yang saya minta, maksudnya leader-leader itu bikin skrip itu kayak gini ya. Jadi enggak ada ceritanya mau ngomong apa, enggak ada, semua sudah ditulis. Pada waktu saya maju pas seminar Malang itu kan saya enggak kerpean. Cuman saya menghafalkan, lebih banyak menghafalkan kalau di depan ya. Tapi sebenarnya saya itu juga pakai skrip loh. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu pintar ngomong, pintar nulis kalau saya. Saya tulis semua, kemudian saya tinggal baca. Begitu cara kerja saya. Ya, jadi ada kata kuncinya saya ngomong apa. Biar Anda tahu. Saya itu tidak terlalu berbakat ngomong karena saya orang introvert. Jadi bagaimana saya mengatasi kekurangan saya tulis. Saya tulis, saya hafalkan, saya maju, saya ngomong. Dan jam terbang. Jam terbang itu makin lama makin baik karena berlatih 10.000 jam gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa pinter ngomong, enggak ada. Kalau saya enggak pinter ngomong. Bukan aslinya pinter ngomong. Menghafal kalau saya. Gitu ya. Oke. Siapa yang sudah jadi lagi? Enggak ada. Katarina sudah jadi pakai OpenOffice. Laptopku error. Oh, Mati. ya nanti ini ya. Soalnya Nggak kita bisa harus siap pada jalan-jalan. waktu ini ke Bali. Jadi tolong diutek-utek supaya dipastikan bisa ini ya. Masalahnya nggak boleh diinstal di PowerPoint. instan itu. Soalnya ada program suami di sini. Oh. Punya ide Dapat kerja. bawa apa? Jadi nggak boleh diinstal macam-macam. Mau pakai PowerPoint pakai itu aja katanya. Ya pakai ini nggak bawa nggak apa-apa katanya. Oh gitu, Cuma dibawa tapi nggak boleh diinstal. diinstal PowerPoint. Waduh. Kalau kena virus matilah. Loh, PowerPoint kok virus apa sih? Enggak, maksudnya kalau PowerPoint kan mesti Kalau misalnya install ngambil baru. dari internet, nah itu kan Enggak boleh. tapi kalau Karena banyak misalnya minta virusnya. link deh ke Samuel kayak apa gitu atau ke sini. Enggak boleh katanya gitu Sekali tadi. gitu Kalau kan. mau kamu beli yang asli. Mahal tapi katanya. Iya memang. Ya enggak mahal. Soalnya dia pernah kena pajak ya. Office. Sudah pernah kena kasus. Pernah kena tahan polisi karena bajakan-bajakan itu. Oh iya memang. Jadi enggak mau lagi deh. Saya ini kok bawaan ya dari Faras nih sudah dapat office-nya. Iya. Enggak tahu ini. Laptop kecil juga. Oh, mati aku. Oh, batuknya belum beres ya. Masih berjuang. Oke. Ya, ada yang mau nanya? Saya harus memastikan Novita bisa ini. Sininya yang nggak ada PowerPoint.
Coba ya, C. Ya, yuk. Nah, oke. Oke. Baru Ya, gini aja. nggak apa-apa. Pokoknya kan bisa masuk satu persatu. Iya. Oke. Nah, kerjakan PR-nya ya hari ini ya. Oke, sekarang share screen ya. Kelihatannya apa namanya? Sebagian sudah pada bisa. Pokoknya perhatikan ini loh, share sound itu pada waktu share ya. Kalau pindah-pindah tab ini pakai Alt Tab ya, Alt Tab. Ini tadi akhirnya saya rekam Mbak Samuel. Nggak bisa dua HP ini. Oke. Jadi klik share screen. Ya, kemudian presentasi mana yang mau di itu ya. Oke. Muncul terus tulisannya. Pilih. Bentar. Ganggu. Bentar. Nggak usah tulisan. Ganggu sepanjang jalan nanti. Oke. Jadi ini share screen ya. Screen sharing, share screen. Nah, ini tinggal klik-klik aja. Nah, ini kalau mau nambah tulisan tuh ada klik annotate. Jadi misalnya kita berhitung bisnis plan atau apa, kan butuh kita mengeluarkan pensilnya itu. Nah, kayak gini ya. Terus kalau ada orang yang coret-coret ini ya, clear all drawing. Sebenarnya bisa diatur. Oke. Terus kalau saya mau share lagu, nah ini komputer audio ya. Klik share komputer audio. Jadi ini lagu-lagu misalnya kita mau apa masuk acara supaya enggak sepi. Nah, saya memang di file explore di drive saya sudah ada ya. Sudah ada lagu-lagu. Nanti bisa ini ya copy-copyan. Mana lagu Parasna ini? Nah, ambil misalnya 3-4 lagu pakai shift ya. Klik enter. Nah, ini saya sudah ada audionya. Nah, jalan sendiri dulu ya. 4 lagu. Kita sambil siap-siap ada lagunya. Oke. Semua leader harus bisa ini. Supaya apa? Bisa saling membantu waktu acara ya. Kemudian kita juga bisa share screen tapi video. Jadi di advance terus di video ya. Nah itu. Ya, saya ambil contoh sembarangan. Cara input member bisnis. Halo member Paras di seluruh Indonesia. Itu ya. Kemudian apa lagi saya share screen. Oh iya tadi kalau ini ya screen, pastikan share sound-nya ini loh. Jadi kalau misalnya kayak punyanya videonya Cik Ili itu supaya keluar ya, Bulina ya, yang lalu itu. Itu kalau misalnya kita mau apa, kalau nggak ngerti ngeklik share sound itu bisa nggak ada soundnya. Saya pernah soalnya, kan di break the limit itu saya nggak keluar soundnya. Karena lupa ngeklik share sound-nya. Gitu.
Tadi mau saya nyantol sebenarnya satu turun. Nah, gitu ya. Hai guys, tadi kemarin aku panas banget loh, tinggi banget. Terus Mama langsung bulu-bulu dikasih. Gitu. Jadi kuncinya, jadi videonya sudah dimasukkan. Hai guys, tadi kemarin aku panas banget loh, tinggi banget. Terus Mama langsung bulu-bulu. Oke. Nah, mudah ya, teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Oke. Jadi nyoba ya. Ya, semoga PowerPoint-nya bisa ya. Oke. Semoga tidak ada kesulitan, teman-teman, early leader, supaya bisa pada waktu kembali sudah siap ya. Cuman masuk-masukin gampang. Kalau cuman masuk-masukin ya. Tapi kalau misalnya mau agak berhias-hias sedikit, kayak punya saya ya. Saya tunjukin ya. Lagi ya, sekali lagi ya. Ini yang punya saya ya. Jadi ini sambil ngomong, tahukah Anda ada opening gitu ya. Terus kita ngomong, ada loh pengobatan transdermal dengan paras, langsung bekerja pada organ-organ vital. Nah, kalau input obat yang diminum itu cuma masuk 10%, tapi kalau transdermal itu 80% diserap oleh tubuh, kan gede-gede. Gitu. Nah, ternyata sudah banyak sekali yang berhasil terbantu dengan paras, seperti benjolan, alergi gigitan nyamuk, dan sebagainya. Oke. Testimoni ini sebutin semua, udah. Kemudian kok bisa sehebat itu? Karena bahannya dari 108 macam tanaman obat seperti dari akar, gitu ya. Jadi pokoknya ditepatin ngomongnya. Nah, cara balurnya gampang sekali, di telapak kaki, tulang belakang, di tempat yang bermasalah. Kenapa harus telapak kaki? Karena ya ini banyak sekali di telapak kaki ini saraf-sarafnya. Kenapa tulang belakang? Nah, tulang belakang ini seperti kabel besar ini. Oke, sebentar lagi kita praktek ya. Nanti kita ajarin cara pakainya. Jadi telapak kaki, tulang belakang dan tempat yang bermasalah. Nah, ini anjuran memang kalau untuk tempat yang sakit nih, udah ya. Nah, kalau misalnya diperlukan, tidak diperlukan ya udah. Nah, jadi kita ada beberapa produk seperti ini. Oke, kita demo balur gratis ya. Kira-kira gitu 5 menit per orang per agen. Bikin slide-nya seperti itu. Bisa ya, kira-kira ya, teman-teman ya. Gambarnya, mau tanya gambarnya di mana? Itu ya. Sebenarnya di file penting Paras itu ada presentasi apa itu? Paras pendek kalau nggak salah. Jadi ngambil slide-nya dari sana aja bisa. Jadi kalian potong sendiri bagian mana yang mau dipakai. Nanti saya kirim lagi ya dari file penting Paras. Jadi itu bisa dikerjakan hari ini karena kita Rebu ada grup meeting dari Melita. Jadi kalau bisa besok sudah selesai. Jadi kita akan ringan. Kamis sudah. Berjalan gini nih paling ya berapa menit kok ya kalau sudah biasa. Ya paling setengah jam lah kalau misalnya mau sama animasi dan sebagainya supaya keren. Tapi kalau sekedar mengerjakan tugas, ya naruh-naruh itu sudah ada PowerPoint-nya di save gitu kan. Save, terus buangi yang nggak mau. Paling 5 menit juga jadi. Tapi kalau kalian mau berbeda-beda semuanya, yaitu by Novita, by ini kan, jadi ditata bagus gitu kan lebih keren. Gitu ya. Oke, semoga bisa semuanya ngerjakan tugasnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti apa mau video call mau apa nanti apa ngekliknya di mana saya tunjukin lagi ya gitu. Tapi nanti ini rekamannya bisa dilihat lagi. Jadi mungkin yang ketinggalan karena pada waktu saya ngajar kalian masih nyoba, tidak apa-apa, nanti coba lagi ya, dilihat lagi gitu ya. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Foto sebentar ya. Waduh, sembarang difoto ya, ampun. Kemaruk foto memang saya ini. Jangan khawatir.
remove. Loh, mateng kon. Pak Jude sing kena remove. Wah, aku mau remove ini. Piye